Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau jawab dua permintaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Saya jadikan satu video aja ya, karena saya capek banget kalau bikin satu-satu jawabnya, ngatur waktu, energi, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ada yang ngasih ide, gagasan kepada saya, permohonan untuk menanggapi, Kang Mas, mohon ditanggapi statement dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Tanggapan saya itu satu, saya tidak kecewa. Kenapa? Karena saya tidak punya harapan sama sekali ke PBNU dan ke yang lain-lain, ya saya tidak punya harapan apa-apa. Kecewa itu kan kalau ada gap antara harapan dan realitas. Saya juga tidak punya harapan apa-apa ke pesantren-pesantren tradisional, ke sistem pendidikan Indonesia saya juga tidak berharap apa-apa. Ke tokoh-tokoh, kiai-kiainya dan lain sebagainya, gus-gusnya, saya tidak punya harapan apa-apa. Terserahlah bagaimana. Saya sudah menggugat sistem pendidikan dan lain sebagainya itu sejak sekitar 12 sampai 15 tahun yang lalu. Itu saya bikin seminar menggugat sistem pendidikan Indonesia. Jadi kalau guru gembul itu sekarang membicarakan sistem pendidikan Indonesia dan lain sebagainya, itu bagus, dan saya juga sudah melakukan itu sejak 12-15 tahun yang lalu. Sudah saya seminarkan itu bareng teman-teman IKIP, masuk koran juga dulu. Tapi jadi kan guru gembul kalau bicara itu kan berapi-api. Nah, itu saya sudah lewat masa berapi-apinya, masa idealisme yang memunculkan gestur berapi-api itu. Ya, monggo lah, saya sudah melakukan apa yang saya bisa, termasuk menulis buku juga tentang itu. Walaupun tidak saya publish di penerbitan besar, major publisher. Kemudian tanggapan yang kedua adalah ya itu juga, ya gimana ya seperti itulah realitas yang bikin saya sejak kecil dan remaja itu memiliki pertimbangan lalu memutuskan untuk tidak bersinggungan, bahkan menjaga jarak dari kitab kuning, termasuk ke belajar gramatika dan vocab Arab. Makanya saya tidak bisa baca Arab gundul, itu tidak bisa. Tapi kalau baca Al-Quran itu pasti bisa, karena saya orang Madura. Orang Madura itu di generasi saya ya, entah generasi kalian ya yang sekarang ya, kalau di generasi saya itu tabu kalau tidak bisa baca Al-Quran. Apalagi rumah dan langgar mbah saya itu menjadi pusat ngaji dulu. Kan keputusan-keputusan kita secara individu itu dipengaruhi dan dibatasi oleh pengalaman-pengalaman sosial psikologis kita sejak kecil, remaja, dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang itu bisa saja berbeda keputusan-keputusan hidupnya berdasarkan pengalaman-pengalaman psikologi sosial yang dia alami. Jadi ya saya bisa berbeda dengan dirimu, dan dirimu ya tidak apa berbeda dengan saya. Yang ketiga, terkait statement Kiai Haji Miftahul Ahyar, alhamdulillah, itu saya bersyukur itu. Saya dan keluarga saya tidak punya sanad guru atau ilmu yang berkaitan dengan Mang Ubed bin Yuya. Saya punya satu ijazah sholawat, itu sholawat takfir dari Mbah Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Tetapi tidak secara langsung. Jadi saya generasi ke berapa ya, kalau tidak salah 3 atau 4 yang memperoleh ijazah sholawat takfir itu. Dan ya saya buang, itu pun sudah saya buang karena polemik nasab ini.
Kenapa kok saya buang? Ya karena di kolom-kolom komentar itu dulu itu kan, bukan dulu ya, beberapa bulan yang lalu itu bilang, ilmunya dipakai tapi nasabnya dinafikan. Loh, kok ngungkit-ngungkit, kok menagih-nagih ilmu, kok menjadikan ilmu sebagai alat untuk merepresi dan menagih penghormatan. Loh, kalau begitu ya tak buang. Wong saya itu kalau disuruh malah tidak mengerjakan. Kalau tidak disuruh itu akan mengerjakan. Itu ada orang profil seperti itu, namanya profil internal. Yang keempat adalah, nah ini dia, Anda teman-teman itu harus mulai membiasakan diri untuk berpikir dan memutuskan secara merdeka dan berdaulat atas diri dan kehidupanmu sendiri. Meskipun semua orang itu menuju ke arah timur, atau Rois Am lah PBNU, bahkan Rois Am PBNU itu bilang ke arah timur yang benar. Tapi kalau kamu sudah mempelajari dan kemudian menemukan cahaya ilmu dan kebenaran bahwa ilmu dan kebenaran itu ada di selatan, ya kamu jalanilah ke selatan, biarkan orang ke timur. Ya monggo-monggo aja sampean ke timur, saya ke selatan. Monggo sampean ngomong apapun terserah, tapi izinkan saya juga menjalani dan mengucapkan apa yang saya pahami dan yakini, dan saya akan jalani itu. Begitu. Jadi merdekalah dan berdaulatlah atas dirimu sendiri dan kehidupanmu. Oke, itu tentang statement Kiai Haji Miftahul Ahyar ya. Itu saya tutup, close. Kemudian yang kasus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, ada sebuah komentar itu yang bertanya kepada saya tentang dari mana saya bisa tahu ilmu nasab, padahal saya tidak bisa baca kitab kuning, kitab gundul gitu ya. Loh ya, dari bahan-bahan yang dikasih Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan tulisan-tulisan yang lain serta video-video dari Dr. Menachem Ali, kemudian DNA dari Dr. Sugeng Sugiharto, penjelasan Naat, penjelasan dari Sayyid Zulfikar, dari Syarif Jun, dan lain sebagainya. Dan itu biasa-biasa saja. Coba kamu kalau belajar ilmu filsafat hukum Islam di kampus, itu ya bahasa Indonesia. Nggak harus kemudian bisa kitab gundul itu, karena bisa baca kitab gundul maka orang itu pasti hebat, atau bisa membaca kitab gundul itu merupakan skill yang tidak terkompensasi oleh skill yang lain. Itu membaca kitab gundul itu kan skill kan. Kalau sudah ada yang menerjemahkan ya sudah. Baru kalau nanti di terjemahan itu ada kita merasa janggal, baru kita balik ke teks bahasa aslinya. Kita teliti di situ, kita cek di kamus sesuai dengan bahasa aslinya. Sama seperti kalau teman-teman belajar Aristoteles, politika Aristoteles atau Plato begitu ya. Itu kan aslinya bahasa Yunani. Bagaimana kita bisa mengerti pemikiran Plato dan Aristoteles padahal kita tidak tahu bahasa Yunani? Ya dari terjemahan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan dari Yunani diterjemahkan ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Nah, itu tinggal nanti substansinya itu kan pada konsep-konsepnya itu, dan kita menguji konsep-konsep itu, menguji kongruensinya, kohesivitasnya, koherensinya, korespondensinya dengan realitas. Kita menguji kekokohan konstruksi nalarnya, logikanya. Itu yang kita uji, substansinya itu. Masalah bahasa Arab itu kan ya bahasa aja, dia alat komunikasi. Alat komunikasi untuk menuju maksud. Kan ada ilmu alat, ada ilmu maksud.
Kalau yang bisa bahasa, kalau yang bisa baca Arab gundul ya abah saya, kakak saya enggak. Ya bisa aja belajar ya, nanti tinggal belajar. Dia kemudian bertanya, setelah saya jawab, saya jelaskan dengan baik karena saya mau menjelaskan karena saya nilai pertanyaannya itu pertanyaan yang tulus karena untuk memahami sesuatu. Tapi kemudian pertanyaannya, loh kok rada ini, akhirnya kok ada aneh gitu ya. Pertanyaan dia terakhir itu, seingat saya ya sudah mas, sebutkan nakobah internasional mana saja yang menolak atau membatalkan nasab Habib Ba'alwi. Itu tidak saya jawab karena kesibukan saya kan udah mendekati akhir tahun juga. Saya membenahi SOP bisnis, meeting dan lain sebagainya. Begini ya, yang dibutuhkan itu afirmasi bukan negasi. Bukti bahwa sesuatu valid itu afirmasi bukan negasi. Sehingga pertanyaan itu sebenarnya sudah salah sejak dalam bentuk pertanyaannya. Ya, lugasnya itu adalah itu cara berpikir yang keliru. Itu yang ngajarin kamu berpikir seperti itu orang yang menurut saya orang jahat, itu tidak berniat untuk membuat kamu menjadi manusia yang cerdas, malah memerosokkanmu kepada kebodohan-kebodohan dan kesesatan-kesesatan di dalam berpikir dan memandang sesuatu. Analoginya begini, kalau saya ngaku keturunan keraton Hamengkubuwono VI misalnya begitu ya, orang akan bertanya kepada saya, apa buktinya? Nah, harusnya saya menunjukkan bukti kekancingan, kan begitu. Tapi karena saya tidak punya, saya kemudian menjawab, ya sudah, sebutkan mana terah keraton yang menolak saya sebagai keluarga mereka. Loh ya tidak bisa begitu. Ya, sesuatu tidak keluar itu karena kekancingan itu tidak keluar itu karena ya tidak memenuhi syarat sebagai untuk diakui sebagai terah keraton Jogja atau keraton mana lah, itu hanya sebagai contoh analogi aja. Itu juga sama seperti kamu sebagai mahasiswa gitu ya. Kalau kamu ngaku sebagai dokter lulusan Universitas Airlangga, kemudian saya tanya, ijazahnya ada? Lo ndak ada ijazahnya. Lo lalu kamu kok bisa ngaku sebagai dokter lulusan Universitas Airlangga? Kemudian kamu menjawab, lo sampai sekarang itu ndak ada dosen-dosen dan pihak Fakultas Kedokteran UNER itu yang mengeluarkan surat penolakan bahwa saya bukan dokter dari Universitas Airlangga. Nah, itu kan keliru. Loh, siapa yang mengklaim, maka dia yang membuktikan. Bukan meminta orang lain untuk membuktikan, apalagi dalam bentuk negasi. Itu malah ruwet jadinya. Ya itulah analoginya begitu ya. Nah, gini aja, sampean kalau nggak percaya, sampean ke kampus mana saja lah di kotamu, entah kamu di Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Jogja, Solo, atau manapun lah ya. Kamu kampus yang ada fakultas hukum dan filsafat lah. Kamu temui aja dosen hukum dan dosen filsafat. Kemudian kamu tanya tentang analogi keraton itu tadi. Kasus keraton itu tadi. Tanya aja, apakah benar apakah benar nalarnya bahwa apabila tidak ada penolakan dari pihak kampus, maka dia sah sebagai mahasiswa dari kampus tersebut. Nah, sampai ke kampus saja, temui aja dosen-dosen di sana, kemudian tanyakan, berdialoglah.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya sakjane ya terserah kamu. Kamu masih mau mengakui Habib Ba'alwi itu sebagai zuriyah Rasul, ya monggo-monggo aja. Kamu juga masih mau menggunakan alur berpikir bahwa tidak ada nakobah yang menolak sama dengan valid dia sebagai zuriyah Rasul, ya silakan saja. Monggo-monggo saja. Saya kan tidak rugi apa-apa. Saya cuma ngasih tahu begini loh cara berpikirnya. Akalnya begini, nalarnya begini, akliyahnya itu begini, mekanisme di realitas itu begini. Anda terima monggo, enggak ya monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.